Kadang ketika kita anak muda semangat berseberangan dengan pemerintah desanya kan, Iya. mengkritisi sedikit dibenci. Ya itu Itu sih biasanya kan hal-hal seperti itu lumrah, kan, ya. iya kan. Kadang anak muda seperti itu, tetapi jangan patah semangat lah. Kalau untuk sebuah perubahan emang butuh tantangan gitu kan. Melawan arus itu tidak mudah. Kalau pemerintah desa bagus, kita akui bagus itu. Kalau ada yang kurang, ya kita kritisi. Iya, bareng-bareng. benar. Nanti berjalan bareng-bareng. Jadi banyak sekali sekarang pemerintah desa yang tidak semestinya menggunakan dana desa. Jadi banyak sekali sekarang pemerintah desa yang tidak semestinya menggunakan dana desa. Kan? Banyak Kang. Jadi buat beli mobil kan, mobil siaga kan ada biasanya kan. Iya. Mobil siaganya itu mobil belinya bukan ambulan, Mobil pribadi yang pribadi, masuknya ya kan. Apalagi mereknya merek apa itu? Ya pokoknya sekelas bermerek pada umumnya ya Kang ya. Jadi tidak mudah untuk membangun desa. Tapi ya desa punya impian itu pada anak muda. Maksudnya desa punya impian pada anak muda Anak itu yang mudanya- seperti apa Kang? Anak mudanya vakum, maka desanya vakum. Oh, jadi kalau menurut pandangan Kang ini di era zaman globalisasi sekarang ini serba harus anak muda yang menggerakkan ya Kang? Harus ikut terlibat anak muda itu. Iya, iya, iya. Jadi jangan cuma jadi penonton. Apalagi nanti akhirnya mengeluh. Iya, Jangan sampai. Jadi kita saling bersinergi dengan desa, gitu kan. Kita punya program apa kita ajukan, gitu kan. mm-mm. Nah, tapi dalam satu wadah ya Kang Dalam ya. satu wadah. Jangan yaitu kita Partai Taruna. punya pemikiran, oh saya punya pemikiran ini, tiba-tiba saya langsung datang ke kantor desa, kita ngajukan seperti ini, seperti Iya. ini. Itu menurut secara prosedur salah ya Kang ya? Salah itu. Kalau menurut Kang Iji, menurut kalau kita nih punya pendapat kan, terus kita nggak masuk dalam lingkungan Karang Taruna, kita Iya. pengen menyampaikan, lalu kita menyampaikannya kemana itu Kang? Nah, nanti kita kan punya teman, kita kan kenal dengan Karang Taruna, kan Iya. anggota-anggota Karang Taruna. Ah, Kita ah. sampaikan dan pasti nantinya itu akan diajak. Pasti akan diajak oleh anggota yang lain gitu. Yuk kamu masuk aja, Iya. masuk. Nah, setelah masuk, maka kita keluarkan pendapat kita kan. Tapi jangan Iya. cuma mengeluarkan saja, tapi kita jalani juga gitu kan. Iya. Kita presentasi dengan pemerintah desa programnya apa saja. Mm-mm. Kalau misalkan bagus, ya didukung. Gitu kan. Untuk di era globalisasi yang seperti ini, apakah kita harus membuat kegiatan-kegiatan semacam ya bisa dibilang gerakan literasi seperti Iya. itu ya Kang ya? Apakah kita harus untuk di zaman era globalisasi seperti ini? Iya. Sekarang ini literasi tingkat minat bacanya itu di Indonesia kan masih berapa persen gitu. Iya. Kan. Makanya pemerintah pusat menganggarkan ataupun memprioritaskan salah satunya itu program literasi. Oh. Jadi desa Berarti program literasi itu masuk dalam skala prioritas. skala prioritas pemerintahan ya? Iya, jadi di desa itu harus ada pustakaannya gitu kan, literasi program literasinya, gitu kan. Bikin taman baca Iya, gitu, iya. pustakaan gitu kan. Dan sekarang banyak juga anak-anak muda yang membuka literasi perpustakaan keliling, Iya. perpustakaan taman baca itu kan bagus juga Iya. gitu kan. Itu menurut pandangan Kang Gigi itu membantu potensial kemajuan desa apa enggak Kang? Bisa. Bisa ya Kang ya? Karena nantinya kan kalau misalkan literasinya itu bagus, minat bacanya bagus pada suatu desa, Iya. itu secara ini SDM-nya juga kan akan naik. Iya.
ya kan pemikirannya juga akan berbeda dengan SDM desa lain yang rendah. Oh, jadi seperti itu ya. Iya, jadi nanti kita kembangkan juga kan. Mm-mm. Jadi seperti itu, bukan hanya sekedar literasi. Mm-mm. Perihal masalah sampah juga itu kan sekarang itu desa harus bisa mengelola. Oh, harus bisa mengelola ya Kang. Iya, sampah mandiri. Jadi bagaimana kita bisa mengolah dari sampah itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah ya kan? Iya. Itu sih bonus ya. Iya, bonus. Jadi yang penting satunya itu kan untuk kebersihan Mm-mm. dan kesadaran masyarakat. Jadi supaya masyarakatnya ya tidak membuang sampah sembarangan ya Kang ya. Apalagi zaman sekarang itu kan masalah sampah itu menjadi Ya nomor satu mungkin hal Kang. yang iya, apalagi itu ada sampah ekspor, impor. Nah, untuk menangani hal-hal seperti yang Kang Iji maksud tersebut itu alangkah baiknya pemuda bergerak secara bersamaan merata atau bergerak per kelompok Kang. Untuk apa itu sampah? Ah, Pengolahan sampah itu kan sebenarnya ini ya, apa namanya? Kalau di Cirebon ya, Cirebon Iya. kan TPA-nya itu jadi salah satu ini kan permasalahan. Selalu ditolak. Terakhir itu sekarang itu di Gunung Santri. Oh sekarang. Iya, sekarang TPA-nya itu pembuangan akhir kan. Mm-mm. Jadi desa juga sekarang harus mandiri melalui dana desa. Itu harus bisa menyelesaikan perihal masalah sampah, literasi dan yang lain, bukan hanya infrastruktur, Oh iya. bukan hanya sekedar betonisasi yang menguntungkan bagi pemerintah desa. Mm-mm. Harus diakui bahwa ketika ada pemerintah desa yang selama 5 tahun memprioritaskan masalah Infrastruktur itu berarti itu karena ada sebuah keuntungan. oh, patut ditanya-tanyai saudara. Sudah bukan hal yang apa namanya rahasia lagi itu kan. Udah hampir umum ya. Hampir umum. Jadi masa iya 5 tahun atau 6 tahun infrastruktur terus itu kan, berarti berapa 5M, masa mau 5M infrastruktur terus itu Iya kan. kan. Jadi harus ada tahapnya lah. Mm-mm. Nah sekarang tahapnya itu ya masalah lingkungan itu sangat penting. Mm. Masalah sampah gitu kan, bikin pengolahan sampah, mesin beli 100 juta itu nanti Iya. yang mengelola warga masyarakat sekitar gitu kan. Itu juga bisa apa namanya mengurangi transisi dari kampung ke kota ya kan. Nah itu iya, ada pundi-pundi masukan. Iya. Pekerjaannya itu anak muda, Iya. itu bisa juga kan. Mm-mm. Jadi sebenarnya membangun desa itu kalau kita ya satu pemikiran, saya kira mudah gitu kan, dengan transparansi gitu kan. Yang penting satu, pemerintah desanya itu harus benar-benar punya apa namanya niatan untuk membangun desa, bukan memperkaya diri gitu kan. Oh. Jadi buat para kepala desa barangkali ada yang nonton ya, ini saran dari Kang Igi seperti itu ya Pak ya. Jadi tolonglah Pak, berikan apa namanya kesempatan untuk anak muda digandeng ya kan. Saya kira sekarang zamannya anak muda gitu kan. Tidak semuanya orang tua itu mengerti tentang masalah teknologi, tetapi anak muda sekarang itu kan saya kira lebih mengerti. Iya. Harus kita manfaatkan juga gitu kan. RT RW kita fasilitasi gitu kan, bikin grup WhatsApp tingkat Iya. RT, tingkat RW. Boleh juga tuh Nah, Kang itu dicoba, Kang. bagus kalau Iya, ada jadi, masyarakat yang mengeluh, ada yang sakit, ada yang apa permasalahan, tinggal di grup. ya barangkali tidak bisa menyampaikan secara langsung ya Kang ya. Itu jadi bisa mengontrol setiap saat gitu kan. Bisa menyambung tali silaturahmi juga itu. ya Kang ya. Jadi sekarang kita manfaatkan lah teknologi yang sekarang itu. Jadi kesimpulan pada pembicaraan tadi, kalau menurut pendapat saya ya Kang ya, jadi kita sebagai pemuda desa itu jangan mau apa namanya, jangan mau kita dibodohi lah istilahnya. Iya.
Jadi sekarang itu harus ikut membangun desa, harus mengawasi harus dana desa. mengawasi yang pertama. Yang kedua kita harus ikut terjun juga. Iya. Jelas kalau itu, kalau kita pengen melihat potensi desa kita itu semakin bagus lah seperti itu. Nah, Dan apa namanya ya, impian-impian kita anak muda itu harus kita ciptakan, harus kita realisasikan. iya, Gitu kan. betul Kang. Anak muda sekarang udah ikut bermitra dengan pemerintah desa. Iya, harus Kang, kalau di era zaman globalisasi seperti ini ya Kang ya. Nah, jadi buat kawan-kawan semua yang jenjang tingkat sekolahnya itu ada yang mungkin tamatan SD, ada yang tidak tamat sekali sama sekali, atau bahkan ada yang SS atau prof lah ya. Kita itu jangan merasa minder dengan yang status jenjang sekolahnya itu lebih tinggi. Kalau kita ada jiwa rasa kita ingin mengembangkan potensi desa, ayo kita ikut bergabung pada wadahnya. Seperti tadi Kang Iji bilang, Karang Taruna gitu kan. Nah, ayo kita Jangan mau dibodohi oleh jangan mau Pemdes. jangan mau kalau kita pengen potensi desa kita itu menjadi lebih baik dari Manfaatkan sebelumnya. dana desa ya. Manfaatkan dana desa kita, jangan sampai dana desa itu dikorup oleh kepentingan kelompok, pemerintahan. terutama pemerintah desa. Nah, seperti 1 itu M ya. lebih coy, 1 bisa M. buat apa saja itu kan. Nah, jadi itu ada hak-haknya ya. Ada hak-haknya anak muda, terutama sepak bola itu. Nah, itu masuk Karang Taruna ya. Kadang Kang? lapangan bola itu sekarang harus bagus sekarang itu lewat dana desa. Itu berarti dalam daftar susunan ininya itu masuk ke ini ya kan? Masuk ke sarana prasarana anak muda. Oh iya. Saya baru tahu itu kan. Ya harus itu. Anak muda itu yang di desa punya perserikatan sepak bola, ajukan. Pengen renovasi lapangan gitu Iya. kan. Mengembangkan bakat anak-anak muda lokal khususnya di desa. Iya. Itu bisa melalui dana desa. Kita mintalah ke pemerintah desa. Tapi mintanya jangan asal sekedar minta ya. Kang, ya. Bukan. Nah, Kita harus ngobrol ada dulu. prosedurnya gitu. Kita ngobrol dulu gitu kan, lewat proposal. Iya. Rencananya seperti apa gitu kan, modalnya seperti apa, nanti ke depan seperti apa. Iya. Anak muda juga jangan sampai ketika misalkan udah direalisasikan Mhm. terus tidak dikembangkan, cuma ketika lapangan bola sudah direnovasi, sudah bagus, hanya sekedar buat latihan saja, Iya. tapi tidak punya pemikiran ataupun program untuk ke depan supaya sepak bola lokal itu lebih berpotensi. Iya. Kan, dengan bakat-bakat cara anak muda itu kan. membuat bibit ya dari anak-anak yang masih usia Itu. dini gitu ya kan. Itu contohnya sepak bola. Contohnya seperti itu kawan-kawan. Tenis meja juga bisa. Tenis meja. gitu Ya, kan, pokoknya basket yang lain-lain. di gelanggang olahraga khususnya ya Kang ya. Dan harus punya usaha juga sekarang itu startup gitu kan. UMKM, Nah, anak muda kan. iya setuju saya Kang, Nah, kalau yang media seperti online itu sekarang harus lah internet gitu kan. Karena kita punya usaha apa lewat internet gitu kan. Sekarang gampang. bahasa kerennya itu kita mempromosikan ya Kang ya. Jadi itunya startup anak muda sekarang yang megang. Jangan kalah sama emak-emak. Gitu kan. Oke, buat kawan-kawan semua, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup di sini ya. Apabila banyak salah kata yang kurang sopan, kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besar. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.